Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu kamu dalam keadaan baik-baik semuanya dan dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita bertemu kembali pada mata pelajaran prakarya yang dipandu oleh Ibu Mulia Fitriani Dewi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pengendalian. Sistem pengendalian. Pada sistem pengendalian ini kita akan mempelajari tentang energi listrik. Jadi energi listrik merupakan salah satu bentuk sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Untuk apa itu anak-anak ibu? Yaitu untuk segala macam aktivitas. Pada umumnya kita sangat memerlukan yang namanya energi listrik. Misalnya sekarang kita memasak itu menggunakan kosmos yang memerlukan energi listrik dalam mematangkan suatu makanan atau nasi. Oke, kita lanjutkan. Dalam peralatan listrik ada alat-alat yang dibutuhkan, antara lain ini dapat Ibu tunjukkan, ada stop kontak, kemudian ada obeng, ada wire, dan lain sebagainya. Baiklah, yang pertama kita akan mengenal peralatan listrik yang bernama test pen. Apa itu test pen? Test pen merupakan salah satu alat paling sering digunakan oleh para teknisi listrik. Untuk apa gunanya test pen? Yaitu untuk mengetahui adanya arus listrik, di suatu rangkaian listrik. Jadi kalau dia test pennya ini menyala, maka berarti ada tegangan listrik di dalam aliran rangkaian listrik tersebut. Jadi berupa kabel listrik, kawat listrik maupun stop kontak listrik. Bagaimana bentuk test pen? Inilah bentuk test pennya, nak. Jadi ini ada ujung bagian ini yang biasanya kita tekankan pada stop kontak atau rangkaian listrik apapun untuk mengetahui ada tidaknya energi listrik atau adanya listrik di dalam rangkaian tersebut. Baik, kita lanjutkan, yaitu ini ada cara penggunaan test pen. Bagaimana? Yang pertama tentunya kita ambil test pen, kemudian pegang bagian awal test pen atau bagian yang berwarna kuning test pen dengan ujung jari. Kemudian letakkan ujung jari telunjuk pada bagian atas test pen, jadi bagian atasnya. Kemudian telunjuk harus tersentuh pada bagian besi di atas test pen tersebut. Kemudian tempelkan ujung bagian yang ada besinya itu, nak. Tempelkan bagian ujung test pen, bagian bawah yang biasa berbentuk minus obeng itu ke sumber listriknya. Sumber listrik yang akan kita uji. Yang keempat, perhatikan lampu indikatornya. Jika menyala berarti seperti yang Ibu katakan, menyala berarti ada dialiri arus listrik atau terdapat tegangan. Jika lampu indikatornya tidak hidup atau off, maka kabel listrik atau pengantar listrik tersebut tidak dialiri oleh listrik atau tidak terdapat tegangan di pengantar tersebut. Yang kedua yaitu solder. Solder inilah bentuk solder, nak. Ada juga dibarengi dengan kabel listriknya ya. Jadi solder ini apa? Solder atau patri merupakan alat bantu dalam merakit atau membongkar rangkaian elektronika pada rangkaian yang terdapat pada papan PCB. Kemudian solder banyak jenis dan beragam, umumnya berbentuk seperti pistol dan lurus dengan mata solder di ujung yang berbentuk lancip. Dan dilengkapi tombol pengatur suhu ukuran tinggi rendahnya panas yang dihasilkan untuk membuat kawat timah. Biasanya ini untuk menyorder, yaitu menyatukan timah yang untuk rangkaian satu rangkaian. Oke, kita lanjutkan. Ada di sini yang ketiga adalah penggaris siku. Ini biasanya terbuat dari besi. Penggaris siku ini untuk mengetahui sudut 90 derajat Jadi untuk mengukur apakah sebuah sudut itu tegak lurus bersudut 90 derajat atau tidak. Yang berikutnya yaitu palu. Palu inilah yang dikatakan palu, nak. Palu atau martil
adalah alat yang digunakan untuk memberikan tumpukan kepada benda ya. Jadi biasanya ini untuk memaku, memperbaiki suatu benda atau penempaan logam dan menghancurkan suatu objek orange. Baik, kita lanjutkan. Yang berikut adalah gunting. Gunting adalah ini gunting ya anak-anak Ibu ya. Gunting ini digunakan sebagai alat potong ya untuk memotong seng atau sejenisnya. Berikutnya yaitu ketam ya. Ketam berfungsi untuk memperhalus permukaan kayu. Jadi apabila ada langkaran listrik kita yang memerlukan kayu, maka kita boleh mengetamnya terlebih dahulu untuk memperhalus permukaan kayu tersebut. Kemudian di sini ada pembuatan rangkaian stop kontak ya. Jadi kita lihat bagaimana cara pembuatannya. Tahapan pertama yaitu perencanaan. Tentu apapun kalau kita membuat suatu produk kita harus merencanakan terlebih dahulu ya. Identifikasi kebutuhannya, untuk apa kebutuhan ini produk ini kita buat, kita harus rencanakan dulu. Ya, rangkaian listrik menggunakan stop kontak bisa dibuat dengan mengubah sebagian model papan instalasinya dan juga penempatan dan jumlah lampu yang digunakan bisa diubah sesuai dengan selera masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu persiapan. Kita siapkan ide dan gagasan yaitu pembuatan rangkaian listrik menggunakan stop kontak menggunakan kardus sebagai rangka bangunan. Ya, peralatan listrik untuk rangkaiannya, kabel sebagai penyambung arus listriknya. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi kalau kita membuat suatu karya atau produk kita harus memperhatikan keselamatan kerja. Ya, hal-hal apa yang harus kita perhatikan? Tentunya berhati-hati dalam menggunakan peralatan. Yang kedua, perhatikan bagian-bagian instalasi listrik yang akan dirangkai dengan baik karena kesalahan akan mempengaruhi hasil rangkaian. Artinya bisa saja rangkaian kita tidak diharusi listrik. Dan Ibu ingatkan kembali apabila kita nanti praktek itu harus hati-hati dalam membuat rangkaian listrik apalagi yang berhubungan dengan energi listrik. Kemudian tahapan ketiga yaitu bahan dan alat. Jadi kita siapkan alat-alat yang kita butuhkan dengan bahannya juga. Jadi yang pertama mungkin bahannya yaitu kardus, lampu lombok, stand lampu lombok, terminal 4 mata, kabel, isolasi, colokan jantan, terminal sambungan kabel, obeng, cutter, dan gunting. Ini merupakan alatnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada gambar-gambarnya supaya kamu tidak bingung. Ini kardus, lampu lombok, stand lampu, terminal 4 mata, kabel, isolasi, colokan jantan, terminal, obeng, pisau atau cutter, gunting. Ini cara pembuatannya, yaitu pertama kita siapkan kardusnya. Ibu hanya menjelaskan poin-poinnya saja, nanti ketika praktek kita akan langsung memahaminya, akan langsung kita lihat secara pembuatannya. Yang kedua, potong kabel sepanjang 15 cm, kemudian pasang salah satu ujung kabel pada colokan jantan, siapkan terminal 4 mata, kemudian buka kapnya, tutup menggunakan obeng, ujung kabel pusat dikupas 0,5, kemudian isi. Kendurkan baut bagian dalam terminal, kemudian pasang ujung kabel terminal pusat arus listrik dan kencangkan bautnya. Pasang kap, siapkan kabel, siapkan colokan, pasang ujung kabel, pasang kap, masukkan ujung kabel lewat lubang yang sudah disiapkan, siapkan stand lampu lombok dan terminal sambungan kabel, pasang ujung kabel yang dari saklar, kemudian ujung saklar kedua, ketiga, dan keempat ulangi. Pasang lampu lombok, nyalakan lampu. Misalnya untuk saklar 1 untuk lampu ruangan dapur, saklar 2 untuk lampu kamar, saklar 3 untuk ruang tamu, dan saklar 4 untuk teras. Demikianlah materi sistem pengendali. Kita akan berjumpa pada materi berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih.